pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Nur Islami dari Prodi PJKR, mahasiswa Ibu Budi Utomo, Malang. Pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang lari sprint atau lari jarak pendek 100 meter. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau inovasi pendidikan. Dengan hal tersebut, pagi ini saya akan mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut dan mengupas sedikit masalah lari sprint tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sehat kan tentunya semuanya. Pagi ini saya akan menerangkan sedikit tentang lari sprint atau lari 100 meter. Yang perlu awal diketahui teman-teman sekalian adalah lari sprint 100 meter itu biasanya dilakukan ya, contohnya lari estafet, lari 100 meter, dan banyak lari-lari yang lain, termasuk lari maraton, lari-lari yang lain. Jadi kemudian apa pengertian lari sprint tersebut? Lari sprint tersebut biasanya bertujuan untuk mencari poin atau memenangkan pertandingan tersebut. Karena lari sprint tersebut tujuannya adalah siapa yang tercepat sampai dialah yang menang. Terus manfaat dan kelebihannya adalah lari sprint manfaatnya yaitu yang satu, pasti olahraga mengeluarkan keringat. Yang kedua, tempatnya bisa di mana saja, terus dapat dilakukan fleksibel lah intinya. Paham ya teman-teman? Ya. Ini sedikit saya berikan contoh awalan start yang benar. Yang utama adalah posisi pada saat kita akan menuju start. Posisi badan lurus, kaki rapat, tangan lurus. Ketika wasit mengucapkan persiapan, kalian nanti langsung maju ke depan, langsung posisikan kaki. Jika di lintasan yang asli, posisinya itu ada tahanan. Kamu boleh kalian jawab. Santai-santai ya. Jadi ketika posisi kalian sudah maju tadi, itu langsung posisikan seperti ini. Nah, jarak antara kaki depan dan belakang itu segini. Terus kemudian setelah itu kalian angkat tangan langsung ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian posisi tangan membentuk huruf V dalam kondisi terbalik. Terus tangan senyaman kalian dan lurus sesuai ujung kaki. Gak ada pertanyaan ini? Salah, paham. Ini kenapa kok harus kaki kanan yang di sebelah, yang di bagian belakang? Jadi menurut kalian kaki tumpuan kalian yang paling kuat itu sebelah mana? Seperti itu. Menurut saya kaki tumpuan saya yang paling kuat itu sebelah kanan. Jadi saya menggunakan tumpuan kiri karena tujuan kiri hanya untuk sebagai penahan saja. Dari tangan tadi paham teman-teman? Paham. Terus kaki paham teman-teman? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika ini sudah lurus, ketika wasit mengucapkan persiapan, siap, pandangan tetap ke depan, usahakan tetap ke depan. Persiapan, siap, go. Baru kita lari. Nah, terus kemudian saat kita meluncur lari tersebut, bisa saya contohkan ya. Jadi posisi seperti ini, kemudian kita seperti ini. Persiapan, siap, go. Nah, jadi yang melangkah pertama ke depan adalah kaki sebelah kanan. Seperti itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya. Saya akan memberikan contoh sedikit tentang lari sprint tersebut. Yang pertama adalah ada start,
start, terus kemudian posisi lari, terus saat akan finish apa saja yang harus dilakukan terus dan tidak boleh dilakukan. Apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ada Pak. Ya silahkan, pertanyaannya apa Mas? Apabila kita pas start, bila posisi start kita salah, apakah kita boleh pertandingan? Tentunya boleh saja karena masih waktu start. Jadi waktu start tersebut nanti ada juri yang mengecek apakah kalian tumpuannya benar ataupun kalian melewati garis sedikit, tapi itu sangat jarang terjadi karena rata-rata di event besar atau show besar, pertandingan besar itu pasti sudah profesional semua, jadi jarang ada kesalahan. Bahkan ada kamera yang khusus untuk mengawasi gerakan-gerakan yang salah. Jadi ada kemungkinan ada, tapi jarang seperti itu. Terus ketika apakah boleh di pertandingannya? Boleh, tapi nanti ada juri pasti yang negur, jadi diulangi lagi posisi tersebut. Oke? Paham ya? Paham. Terima kasih. Terus ini sebelum kita melakukan olahraga tersebut, silahkan teman-teman berdiri. Ayo kita pemanasan dahulu. Ayo silahkan berdiri. Oke, saya pimpin saja. Sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Ini adalah sedang melakukan pemanasan agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga melemaskan otot-otot akan mempraktekkan di garis start. Jadi teman-teman sekalian silakan pindah ke meja. Jadi permainan ini nanti akan saya gunakan untuk inovasi untuk pembelajaran lari sprint dari saya. Pemanasan kalian ketika nanti akan melakukan olahraga lari sprint, karena ketika tidak pemanasan kalian nanti akan gampang mudah cedera, gampang mudah capek atau tidak ada persiapan pada tubuh kalian. Jadi terus saya jelaskan sedikit permainannya nanti. Kalian lari ke sana, mengitari tanda di sana itu. Kemudian kalian terus siapa yang paling cepat menyelesaikan 2 kali putaran, dia yang menang. Nah, seperti itu. Kalian silakan persiapan bagi yang akan melakukan lari. Yang sebelah kiri dulu ya Mas ya, yang lari. Yang sebelah kiri dulu yang lari. Oke. Persiapan. 1, 2, 3. Video ini yang sedang dilakukan teman-teman ini adalah permainan tradisional mengitari kucing. Ini teman-teman dapat melihat dari gerakan teman-teman ini ada beberapa gerakan yang salah. Nah, ada yang seperti itu kakinya, dan ini kita mulai lagi. Teman sekalian, nah seperti ini salah. Ya Bu, ini maksudnya bukan seperti itu lah. Ini contoh, ini lumayan. Ini bener lah. Nah ini juga bener. Ketika kalian nanti sampai finish, itu ada beberapa yang tidak boleh dilakukan.
ada sedikit seperti kalian tiba-tiba memelankan laju, itu tidak boleh. Terus berhenti mendadak langsung di finish dek, langsung berhenti, itu tidak boleh juga. Terus berbuat curang, nah, menjegal atau menendang lawan dengan hal itu tidak boleh. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan ketika akan finish. Terus ketika finish tetap atau condongkan badan ke depan untuk mendapatkan finish. Jadi pada gambar berikut ini contoh dari teman-teman yang sedang melakukan start sprint. Nah, ini dapat dilihat mereka sedang mempraktekkan, dan ini posisi Jadi finish. itu tadi contoh gerakan-gerakan yang ada di lari sprint 100 meter. Teman-teman kakinya tolong diluruskan agar lebih fleksibel. Varises atau kram. Ada pertanyaan dari gerakan-gerakan tadi teman-teman sekalian? Apa sudah cukup? Sudah cukup paham. Nah, jadi itu tadi gerakan-gerakan yang saya persembahkan untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dadah, sampai berjumpa kembali.